Bab 1313. Memilih pewaris. Di bagian depan ruangan itu terlihat sebuah pintu raksasa yang dibaluti oleh cahaya terang. Hanya saja cahaya terang itu terus bergerak dan membuat semua orang tidak bisa melihat apa yang ada di balik pintu tersebut. Di sisi pintu tersebut kembali terlihat sebuah patung yang sedang berdiri. Erik sedikit terbengong melihat wajah patung tersebut. Aura dari patung ini sepertinya sama dengan patung yang ia temui di dunia ilusi tadi. Di dunia yang berbeda ini, patung ini kembali muncul. Apakah ini merupakan Master Abadi Rui? Erik tidak mengerti akan apa yang ia lihat saat ini. Erik lalu berjalan ke sisi lain dan mulai memikirkan hal ini. Fernandi, kamu juga datang ke sini. Cepatlah bergabung bersama kami. Saat ini, seorang pria tua berambut abu-abu pun melambaikan tangannya ke arah Fernandi. Dia adalah guruku, kita oleh pergi untuk bertanya tentang kondisi tempat ini padanya, kata Fernandi. Erik menganggukkan kepalanya dan mereka bertiga pun berjalan menghampiri pria tua itu. Orang-orang di sekeliling mereka tidaklah menghiraukan mereka. Paman ketiga, kedua orang ini adalah teman yang aku dapatkan di tengah perjalanan. Waktu itu, aku tengah diserang oleh energi petir dan untungnya mereka berdua menolong aku. Fernandi pun memperkenalkan kedua temannya kepada sang guru. Aura darah yang ada pada tubuh kedua temanmu ini tidaklah ringan. Sepertinya mereka merupakan orang yang sangat nekat dalam melakukan apapun, kata sang guru setelah menatap kedua orang itu. Dia juga mengerutkan keningnya setelah melihat topeng wajah roh yang mereka kenakan. Topeng wajah roh itu dapat membuat orang asing merasa ketakutan dan bersikap waspada kepada mereka. Oleh karena itu, sikap sang guru terhadap kedua teman Fernandi sangatlah dingin. Guru, kedua temanku ini adalah orang baik. Jangan berkata seperti itu lagi. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Kata Fernandi sambil beranjak duduk di sisi gurunya. Aku sedikit kebingungan saat ini. Tempat ini bukanlah merupakan makam Daneng dan kenapa semua orang memilih untuk duduk di tempat ini? Lalu, kenapa orang-orang di tempat ini harus dihitung jumlahnya? Makam Daneng. Kita masih belum memasuki tempat itu. Sang guru tersenyum pahit sambil menunjuk ke arah cahaya pintu. Apakah kalian sudah melihat pintu itu? Kita hanya bisa masuk ke dalam dunia batin melalui pintu tersebut. Namun pintu tersebut masih belum bisa terbuka hingga saat ini dan semakin banyak kultivator yang terjebak di tempat ini. Tidak bisa dibuka. Semua orang di tempat ini tidak mampu menghancurkan pintu tersebut, tanya Fernandi dengan kebingungan. Kamu boleh mencobanya. Sebelum aku tiba di tempat ini, keluarga Song dan keluarga Chai sudah mencoba dengan berbagai cara. Namun tidak mendapatkan hasil apapun. Aku juga mendapat informasi, kalau awalnya patung itu berkata bahwa pintu itu akan terbuka sendirinya jika orangnya sudah lengkap. Patung itu merupakan pemilik makam Daneng itu. Seharusnya patung itu merupakan salah satu jiwa Danis yang tertinggal setelah ia meninggal. Pria tua itu kembali berkata, dia meninggal karena kecelakaan dan ia tidak meninggalkan warisan apapun waktu itu. Jika dilihat dari tingkat kemampuannya, dia pastilah akan menjaga seluruh warisannya dengan baik dan mewariskannya kepada orang yang ia anggap layak. Untungnya aku tidak berkata apapun tentang patung yang bernama Danis itu. Kalau tidak dia pastilah akan mendengar semua perkataanku, kata Fernandi sambil tersenyum. Itulah alasan kenapa jumlah kultivator yang tiba di tempat ini harus dihitung. Cerdas, puji pria tua itu dan ia kembali berkata, Danis sedang mencari pewaris dan dia pastinya membutuhkan jumlah orang yang cukup. Hanya saja tidak ada yang tahu akan berapa jumlah orang yang ia butuhkan. Tetapi seharusnya ia membutuhkan orang dalam jumlah genap. Sama seperti Sekte Guzong ketika sedang merekrut murid. Biasanya, sekte akan merekrut puluhan ataupun ratusan murid sekaligus dan tentunya tidak sembarangan dalam memilih murid.
Sayangnya kalian hanya bertiga saja. Jika kalian datang berempat, maka total orang yang ada di tempat ini sudah mencapai 500 orang dan kita juga bisa tahu apakah benar jumlah orang yang dibutuhkan oleh Danis adalah 500 orang atau bukan. Bagaimana kalau 1000 orang? Kata Fernandi. Kita harus menunggu beberapa hari lagi jika dibutuhkan 1000 orang. Kata pria tua itu dengan tidak berdaya. Pada tubuh patung itu terdapat beberapa titik cahaya. Apakah itu merupakan sumber energi murni? Tanya Deani. Sebelumnya, Erik sudah menyadari hal itu. Pada tubuh patung itu terdapat beberapa bola cahaya yang besarnya seperti telur ayam dan bola cahaya itu menyebarkan aura dari sumber energi. Benar, namun tidak ada yang mampu mendapatkan sumber energi itu. Kata sang guru. Patung ini juga memiliki energi pelindung yang menyebabkan orang lain tidak mampu menyentuhnya. Jika kamu merusak patung ini hanya untuk mendapatkan warisan Danis, maka kamu sama saja sedang cari mati. Lalu, apa yang bisa dilakukan saat ini? Menunggu saja. Tanya Fernandi dengan tidak berdaya. Apakah kamu tidak melihat kalau semua orang sedang menunggu? Apakah ada pilihan lain selain menunggu? Tanya sang guru. Erik pun mencari tempat untuk duduk, namun ia tidak melipat kakinya seperti semua orang yang ada di tempat itu. Setiap barisan diisi oleh ratusan orang dan dirinya merupakan orang tercepat dalam menembus kabut asap tersebut. Seharusnya orang dengan urutan ke-500 akan segera tiba di tempat ini. Tidak lama kemudian, sebuah energi pun muncul di dalam ruangan tersebut. Erik dan beberapa orang lainnya pun segera menatap ke arah energi tersebut. 1, 2, ada 2 orang yang datang kali ini. Kata pria tua itu. Setelah energi itu mendarat di atas tanah, terlihat 2 bayangan tubuh. Di antaranya terdapat seorang pria dan seorang wanita. Kedua orang itu terlihat kebingungan setelah mendarat di tempat ini. 501 orang. Setelah kedua orang itu mendarat, pria muda yang mengenakan jubah itu kembali berhitung. Semua orang pun menatap ke arah bola cahaya yang ada pada tubuh patung tersebut. Jika Danis hanya membutuhkan 500 orang, maka pastilah akan terjadi perubahan pada patung tersebut. Suasana di dalam ruangan itu menjadi sangat hening dan semua orang hanya fokus menatap patung tersebut. Tidak lama kemudian, kedua mata patung tersebut tiba-tiba terbuka dan memancarkan cahaya. Dia mulai menggerakkan tubuhnya dan tanah-tanah kering yang awalnya menempel mulai terjatuh. Sudah 500 orang dan sudah boleh dibuka. Patung itu seketika terbang dan menatap semua orang yang ada di tempat itu. Para hadirin, aku adalah Master Abadi Rui dan aku mati di tangan Master Kejahatan Sulun yang merupakan pemimpin klan sihir. Dulunya, aku memiliki kehidupan yang bebas dan sayangnya aku masih belum menemukan pewaris yang layak hingga saat ini dan hal ini juga menjadi hal yang paling menyakiti buatku. Sebelum aku meninggal, aku menjadikan salah satu kerohanianku menjadi sebuah jiwa yang kalian lihat saat ini. Hari ini, kalian sudah membuka makam Daneng ini dan aku akan memilih salah satu dari kalian untuk menjadi pewarisku. Semua orang sangatlah bersemangat setelah mendengar hal ini. Jika Master Abadi Rui mati untuk selamanya, maka orang yang berhak menerima warisannya pastilah merupakan orang-orang hebat seperti Demon ataupun Kaidi. Namun Master Abadi Rui memutuskan untuk memilih secara acak. Oleh karena itu, semua orang memiliki hak untuk mendapatkan warisan tersebut. Senior, di tempat ini terdapat 501 orang. Kata Demon. Tidak, 500 orang saja. Master Abadi Rui menggelengkan kepalanya sambil mengulurkan tangannya. Sebuah energi pun muncul dari jarinya dan terbang seperti naga ke arah pria yang merupakan bagian dari pasangan seiman itu. Para kultivator masih belum sempat mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya dan energi itu sudah langsung membunuh pria itu. Sang wanita yang merupakan pasangannya pun segera memeluk pria itu sambil berteriak keras.
Aku adalah Master Abadi Rui yang selalu menjalankan apa yang telah aku ucapkan. Aku sudah berkata kalau aku hanya membutuhkan 500 orang dan pria itu merupakan orang terakhir yang tiba di tempat ini. Oleh karena itu, ia harus mati sekarang juga, kata Master Abadi Rui dengan sadis. Semua orang merasa terkejut setelah melihat ini. Meskipun Master Abadi Rui bukanlah merupakan master kejahatan, namun ia mampu membunuh orang lain dengan sangat mudah. Sepertinya cobaan yang akan dijalani selanjutnya tidaklah mudah. Pintu cahaya itu telah dibuka. Jika kalian berminat menjadi pewarisku, kalian boleh masuk untuk menjalani segala cobaan yang ada. Ekspresi wajah Master Abadi Rui terlihat begitu tenang dan bergegas masuk ke dalam pintu cahaya tersebut. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.